Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, para mahasiswa kelas Proksus, Program Sarjana Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Hafsawati, Zainul Hasan Genggong. Mari kita lanjutkan satu kajian. Satu saat Malaikat Jibril datang kepada Nabi, menyampaikan pesan-pesan kepada Nabi. Ja'a Jibrilu alaihi salamu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam datang menemui Nabi. Menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, faqala ya Muhammad. Lalu dia berkata kepada beliau, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini nasihat kepada Nabi Muhammad dan nasihat pula kepada umatnya yang hidup di zaman sekarang dan akan datang. Ya Muhammad, hiduplah sekehendakmu, namun ingatlah selanjutnya engkau benar-benar akan mati. Silakan Muhammad, kau hidup, satu saat pasti mati. Manusia silakan hidup ya, satu saat pasti kau mati. Pasti seorang akan mengakhiri dengan sebuah kematian. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarikuhu. Cintailah siapa saja yang engkau cintai, namun ingatlah selanjutnya engkau benar-benar akan berpisah dengannya. Cintailah siapa yang kau kehendaki, silakan cintai. Tapi suatu saat pasti kau akan berpisah dengannya. Itu pasti. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Dan berbuatlah sekehendakmu. Silahkan apa yang mau kita lakukan, silahkan berbuat apa aja. Namun ingat selanjutnya benar-benar engkau akan menerima balasan dari apa yang engkau perbuat. Orang berbuat baik pasti mendapatkan nilai kebaikan. Orang berbuat jahat pasti kejahatan kembali kepada kita. Ingat, katanya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, faqala ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib man ahbabta fa innaka mufarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Silakan hiduplah semaumu, tapi suatu saat pasti kau akan mati. Silakan kau mencintai siapa aja yang kau cintai, silakan cintai, suatu saat pasti kau berpisah dengannya. Silakan berbuat sesuatu sesukamu, tapi pasti kau mendapatkan balasannya. Thumma qala, lalu dia berkata lagi, wahai Muhammad, ya Muhammad, syarfal mu'min qiyamul lail. Wahai Muhammad, kemuliaan seseorang mukmin terletak pada sholat malam. Kemuliaan, kata beliau, kata Malaikat Jibril, Muhammad, kemuliaan manusia itu tergantung pada sholat malam. Orang yang sering sholat tahajud, sholat malam, ia akan menjadi orang yang mulia. Ia akan menjadi orang yang mulia. Kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malam. Wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Kehormatannya terletak pada tidak butuhnya ia kepada manusia. Ia kalau menghargai orang lain, pasti dihargai orang lain, pasti dia mulia. Kalau dia hormat kepada orang lain juga pasti hormat.
Tapi kalau kita menghina orang lain, suatu saat pasti kita akan dihina. Dua kegiatan ini yang menjadi mulia, yang menjadi terhormat. Satu, sholat malam. Dua, hormat terhadap sesama manusia. Itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau mulia, tahajud modalnya. Akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Mau jadi orang yang terhormat, muliakan sesama manusia. Muliakan. Jadi memang sholat malam itu saudara mudah diucapkan, tapi memang sulit dipertahankan. Untuk apa sholat malam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin." Hendaklah kalian melakukan sholat malam, yakni tahajud. Karena sholat malam adalah hidangan orang-orang soleh sebelum kalian. Karena sholat malam itu merupakan kebiasaannya orang-orang soleh. Kalian semuanya sholat ya, kata Rasulullah. Sholat itu kebiasaannya, ibadahnya orang-orang yang soleh sebelum kamu. Wa inna qiyamal laili, sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallahi, sesungguhnya sholat malam itu mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya sholat malam itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun anil ismih, serta menghalangi dari dosa. Wa takfirul sayyiati, menghapus kesalahan. Wa matradatul liddai anil jasadi, dan menolak penyakit dari badan. Kata Rasulullah, orang sholat malam itu terhindar dari penyakit. Sangat sehat, kata Rasulullah. Wa matradatul liddai anil jasadi, orang melakukan sholat malam itu sehat, kata Nabi. Sehat kata Nabi. Orang yang melakukan sholat tahajud itu kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kamu, kata Nabi. Da'bus sholihin qablakum. Fa indal qiyamal laili, sesungguhnya sholat malam, sholat tahajud itu qurbatun ilallahi, mendekat kepada Allah. Wa manhatun anil itsmi, menghalangi dosa, menghapus dosa. Wa takfirul sayyiati, menghapus kesalahan. Wa matradatun liddai anil jasadi, menolak penyakit dari badan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajul Abdullahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagus-bagusnya laki-laki ia adalah Abdullah. Sebagus-bagusnya lelaki adalah Abdullah. Andai kata saja ia suka sholat di waktu malam, lau kana yusolli minal laili, semulia-mulianya, sebagus-bagusnya manusia itu, ia adalah seorang hamba Allah, yaitu Abdullah. Kalau dia mau melakukan sholat tahajud.
Fakana ba'du la yadamu minal laili illa qalilan. Sejak saat itu Abdullah tidak tidur di waktu malam kecuali sebentar saja. Memang bangun malam itu ya bangun juga, tapi kadang-kadang bangunnya karena pengen kencing. Setelah kencing naik lagi ke tempat tidur. Tapi seorang hamba Allah yang punya nilai identitas kesolehan, kencing iya, habis itu wudhu, kemudian sholat, munajat kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sholat tahajud, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah perintahkan kita untuk tahajud di sebagian malam, sepertiga malam. Tahajudlah untuk mendapatkan kemuliaan. Maqaman mahmuda. Orang yang selalu sholat tahajud itu pasti akan sampai pada makom yang mulia. Allah muliakan, Allah jaga, Allah muliakan. Ini salah satu di antara. Ada satu hadis lagi kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin las-sama ad-dunya hina yabqa thuluthul lail akhir wa yaqulu man yad'uni fastajib lahu may yas'aluni fa'u'tiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam. Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, sepertiga malam itu Allah turun ke langit, ya, ke langit. Lalu Allah menawarkan fasilitas. May yad'uni fa'astajib lahu. Siapa yang mau minta kepadaku, aku kasih, kata Allah. Aku kasih. Siapa yang mau minta kepadaku, akan ku kasih. Mayas aluni fa'utiyahu. Siapa yang minta, siapapun yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Siapa yang minta kepadaku akan ku kasih. Ada 3 baris. Siapa yang berdoa, saya kabulkan. Siapa yang minta, saya kasih. Siapa yang minta ampun, ku ampuni. Allah menawarkan fasilitas. Misalnya, wahai hambaku, siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang banyak? Lalu dicari sekian banyak hamba. Oh, kok ada si fulan ini sedang sholat tahajud, sedang wirid dia, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattah. Allah ngasih sama dia. Ya, tapi kalau Allah nawarkan kita tidur tengah malam, lewat jadinya. Akhirnya Allah kasih kepada orang yang sedang bangun tidur, yang sedang tahajud. Ya.
karena sinyalnya tidak nyambung, tidur tidak nyambung, akhirnya rezekinya Allah kasihkan kepada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sabda beliau. Mudah-mudahan kita diberi keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat tahajud, bahwa kita butuh kepada Allah, dan di waktu malam yang sangat istijabah itulah yang kita kehendaki untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal